Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Mazmur 90 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Indah sekali firman ini. Temanya adalah, di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Jika di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi, maka patutlah kita tidak menyembunyikan apapun dari hadapan Tuhan. Tapi kenyataannya kita sering bersembunyi dari mata Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari yang cerah, ada 4 orang siswa tidak tahan menghadapi godaan untuk membolos sekolah. Apa sebabnya? Ada sesuatu yang menggoda mereka. Keesokan harinya mereka menjelaskan kepada guru bahwa mereka tidak dapat hadir karena satu alasan. Apakah itu? Ban mobil yang mereka tumpangi kempes. Inilah alasan mereka untuk berbohong, mengatakan bahwa mereka bolos sekolah karena kerusakan dan kempes ban. Padahal ada sesuatu. Mereka lega ketika mengatakan itu kepada guru. Namun persoalan belum selesai. Sang guru pun tersenyum dan kembali berkata, "Baiklah, kalian sudah ketinggalan kuis kemarin karena tidak datang." Namun kemudian ia menambahkan, "Sekarang duduk dan keluarkan selembar kertas. Tuliskan ban sebelah mana yang kempes." Mereka pun bingung. Dan karena mereka tidak mempersiapkan kebohongannya akan pertanyaan itu, maka keempat anak itu pun ketahuan berbohong. Karena ban yang kempes itu bermacam-macam. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Jika manusia pun bisa menganalisa yang tersembunyi, apalagi di mata Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 90 adalah Mazmur tertua dan satu-satunya Mazmur yang ditulis oleh Musa. Musa menuliskan Mazmur ini ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun sebagai refleksi atas keagungan Allah dan kefanaan manusia, keterbatasan manusia. Mazmur ini menyoroti sifat keberdosaan manusia dan kebutuhan kita akan belas kasih Tuhan. Dalam nats kita Mazmur 90 ayat 8 dikatakan, "Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu." Semua terbuka di mata Tuhan. Ayat ini adalah gambaran bagaimana dosa-dosa kita sangat transparan, sangat diketahui oleh Tuhan, dan diperhitungkan oleh Tuhan. Sesungguhnya Ia tahu segala dosa dan pelanggaranmu, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Meski ada dosa yang mungkin tidak kita sadari atau kita tidak tahu, itu menegaskan bahwa keterbatasan kita memang demikian. Tapi Tuhan melihat dan mengetahui. Oleh karena itulah kita tidak boleh tidak. Dalam setiap berdoa, kita harus menyampaikan permohonan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita.
Adakah dosa yang sedang kita sembunyikan sampai sekarang kepada Tuhan? Saat ini kita diingatkan akan kekudusan dan keadilan Allah. Tuhan tidak mempermasalahkan dosamu sekecil apapun dan sebesar apapun. Tapi Tuhan mempersalahkan hatimu yang tertutup. Betapa mudahnya mengakui dosa, sementara dengan sadar kita menyimpan dosa. Tindakan seperti ini tidak membersihkan jiwa, tetapi justru akan meninggalkan rasa nyaman yang salah dan sedikit penghargaan atas kasih karunia Allah yang melimpah. Dengan demikian dosa yang kita sembunyikan sekaligus mengurangi kehormatan, kemahakuasaan, kebaikan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13 mengingatkan kita bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Artinya kita bisa berlari, tapi tidak akan pernah bisa bersembunyi. Segala sesuatu yang kita lakukan sangat terbuka di mata Tuhan. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan mengetahui hati kita. Hal ini haruslah menyadarkan kita dan selalu mengakui dan bersandar pada janji Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Kita ingat Allah menunjukkan murkanya terhadap ketegaran hati bangsa Israel, karena mereka tidak sadar-sadar akan dosa dan perbuatannya, malah selalu bersembunyi di balik agamanya. Dalam kemarahannya Allah ingatkan mereka bahwa meskipun Dia memenuhi langit dan bumi, Dia juga melihat mereka yang sembunyi di celah-celah rahasia hati masing-masing. Bahkan tokoh-tokoh spiritual yang hebat sekalipun tidak terkecuali akan bisa jatuh dalam dosa persembunyian ini. Pada akhirnya Tuhan dapat menembus kehidupan rahasia kita, sekaligus menebus dosa-dosa kita, entah itu kita sadari atau tidak kita sadari. Marilah kita membuat keputusan aktif untuk menjaga kehidupan kita tetap terbuka terhadap tatapan mata Tuhan dan rasa takut berbuat salah terhadap ketajaman cahaya wajah Tuhan. Tapi ingat, Tuhan adalah penuh belas kasih. Jika ada kebaikan yang diam-diam tumbuh di hati kita, biarkan Tuhan merawatnya hingga berbuah-buah. Tetapi jika ada kejahatan yang terpendam secara rahasia, datanglah kepada Tuhan dalam pertobatan, akui dosamu dan biarkan Dia menyingkirkannya. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Kita semua adalah orang-orang berdosa, tetapi kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan kita. Firman hari ini meminta kita untuk tidak melangkah lebih jauh, bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, dari dosa yang satu ke dosa yang lain. Sampai kapan? Padahal Tuhan sudah tersenyum melihat kita lelah dalam menyembunyikan dosa-dosa kita. Akuilah dosa-dosamu, Tuhan pasti akan mengampunimu. Berubahlah dan lakukan yang baik. Benih dosa mungkin bisa ditabur diam-diam, namun hasilnya pasti tidak akan tersembunyi. Secara keseluruhan Mazmur ini menjadi pengingat akan kebesaran Tuhan. Kita diajak untuk merenungkan kembali sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah panggilan untuk bertobat, panggilan mencari pengampunan dari Allah, serta memohon hikmat menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dia tahu, Dia melihatmu. Jangan bersembunyi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pagi ini. Musa
pemimpin umat-Mu, mengadakan refleksi di tengah pergumulan perjalanan di gurun pasir, membawa bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir. Segala dosa kami sangat terbuka di mata Tuhan, dan semua perbuatan kami sangat terang benderang di sinar wajah-Mu. Artinya siapapun kami dan apapun kami, Tuhan mengetahui, baik kami melakukan yang benar ataupun melakukan dosa, semua ada di depan mata Tuhan. Ketika kami berdosa, Engkau melihat kami. Engkau berkata, sejenak aku menyembunyikan wajahku dalam murkaku yang marah, aku meninggalkan kamu sesaat. Artinya Tuhan sering pura-pura tidak melihat kami, agar amarah-Mu tidak menghajar kami. Tetapi Tuhan baik. Demi kami, Kau rela menanggung itu. Bahkan mengorbankan anak-Mu Yesus Kristus, menunjukkan bahwa kasih-Mu sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu. Biarlah kami jujur, hidup jujur di hadapan-Mu. Atas dosa-dosa kami harus mengakui, atas pelanggaran-pelanggaran kami harus akui. Dan kami selalu sadar bahwa kami manusia lemah. Oleh karena itu bimbinglah kami supaya kami kuat, bisa mengalahkan dosa dan hidup benar di hadapan-Mu, agar penderitaan dan kesulitan hidup tidak menimpa kami lebih banyak lagi. Karena kasih-Mu kami bisa hidup dan diselamatkan. Oleh karena itulah kami harus hidup untuk Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak kami dalam menjalani hidup. Dan apapun yang kami lakukan, baik yang jahat, semua ada, semua terbuka, semua ada di mata Tuhan. Karena itu ajar kami untuk hidup, mengakui segala kekurangan dan kelebihan kami, serta memohon atas pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dalam beraktivitas bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.